Pemirsa Intens Investigasi, Lisa Mariana akhirnya mengungkap hubungan masa lalunya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengakuan yang sebelumnya dirahasiakan ini kini disampaikan secara belak-belakan dan membuat geger publik. Yang mengejutkan, Lisa pun menyebutkan bahwa saat dirinya diketahui tengah mengandung, Ridwan Kamil pun sempat memintanya untuk menggugurkan kandungan tersebut. Pernyataan kontroversial ini pun diunggah langsung melalui akun media sosial pribadinya, di mana ia juga membagikan foto putrinya yang kini berusia 3 tahun. Menurut Lisa, wajah putrinya memiliki kemiripan dengan Ridwan Kamil dan juga putri dari Ridwan Kamil, sehingga Lisa pun juga yakin bahwa putrinya adalah anak biologis dari mantan gubernur tersebut. Lantas, bagaimanakah tanggapan Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, ketika menghadapi pengakuan Lisa? Apa pula alasan praktisi hukum Farah Tabas menantang Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan kebenarannya? Dan bagaimana pula para psikolog ketika menilai kondisi mental Atalia di tengah badai kontroversi ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan Lisa Mariana tentang hubungannya dengan Ridwan Kamil hingga memiliki seorang anak begitu mengejutkan publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sosok Ridwan Kamil yang selama ini dikenal sebagai family man dan juga suami setia, kini menghadapi sorotan tajam atas pengakuan Lisa Mariana. Dalam unggahan yang terbaru, Lisa pun berharap Ridwan Kamil mau mengakui bahwa anak yang ia besarkan adalah darah dagingnya. Ia pun juga berjanji kepada putrinya bahwa sebagai ibu, ia pun akan terus memperjuangkan hak-haknya. Sampai kapanpun, Mami akan perjuangkan yang harus diperjuangkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tulis Lisa Mariana di akun media sosial pribadinya. Sementara itu, Lisa Mariana juga menunjukkan bukti-bukti lainnya di akun sosial media pribadinya berupa video dan juga foto putrinya, sembari menuliskan harapannya dengan caption sebagai berikut. Semoga Kang Emil segera terbuka hatinya, mengakui anak kandungnya. Dan tenang nak, hak kamu sedang Mama perjuangkan. Tulis Lisa Mariana. Selain itu, pengakuan lain dari Lisa yang juga menggegerkan publik bahwa Ridwan Kamil pun pernah memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Namun hal itu pun tidak digubrisnya. Diakui Lisa bahwa anak itu pun kini sudah berusia 3 tahun. Anakku yang dulu dipaksa gugurkan oleh Kang Emil sekarang sudah 3 tahun. Happy birthday anakku. Tulis Lisa Mariana. Shelina, habis mam coklat tuh berantakan. Yin. Hore. Birthday Elin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Hore. Ya,
Tak hanya itu, lewat akun media sosial pribadinya, Lisa pun juga menyatakan bahwa wajah anaknya sangat mirip dengan wajah Ridwan Kamil dan juga Putri Ridwan Kamil. Dalam postingan lainnya, Lisa pun juga meminta kepada para dokter forensik untuk membantunya memecahkan masalah ini dengan melakukan tes DNA sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Lisa pun menegaskan bahwa keputusan untuk mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil dan memiliki anak darinya adalah sebuah langkah yang baik dan juga benar agar dapat dibuktikan siapa yang benar dan juga siapa yang salah di hadapan hukum. Selain itu, Lisa pun juga memperlihatkan sebuah video di mana anaknya tengah bermain dan mengungkapkan bahwa putrinya sangat mirip dengan Ridwan Kamil dan juga Putri Ridwan Kamil yang bernama Zahra. Di foto yang ini jelas banget, anakku Selin mirip banget sama Kang Emil dan Zahra. Beliau tetap tidak mau mengakui semua perbuatannya. Tulis Lisa Mariana. Coba lihat dengan teliti. Anakku mirip sama salah satu anak Kang Emil. Iyalah mirip, bapaknya kan sama. Tulis Lisa Mariana lagi. Yuk, dokter DNA forensik manapun bisa DM aku ya, biar cepat selesai. Kita DNA sesuai SOP yang ada di Indonesia. Tulis Lisa Mariana. Untuk dokter forensik manapun, bantu saya untuk memecahkan masalah ini. Agar masalah ini tidak berlarut-larut. Saya sudah bersedia untuk tes DNA sesuai SOP yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Tulis Lisa Mariana di dalam postingannya. Selain itu, Sunan Kalijaga sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa Lisa Mariana siap melakukan tes DNA untuk membuktikan hal tersebut. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap dites DNA. Pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya? Harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya gitu. Di sisi lain, meski diguncang pengakuan Lisa Mariana,
Tampaknya Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, berusaha tegar dan tenang ketika menghadapi prahara ini. Hal itu pun terlihat dari postingan Atalia di akun media sosial pribadinya, di mana Atalia pun memposting kegiatan sehari-harinya, seperti melakukan briefing manasik umroh bersama dengan keluarga Makci, juga berbagi bersama rumah singgah Cemara. Tak hanya kedua kegiatan itu, Atalia Praratia juga terlihat sibuk dengan kegiatan live monitoring arus mudik bersama Jabar Bergerak, hingga kegiatan berbagi bersama rumah singgah di Jalan Gagak, Bandung, di tengah panasnya pengakuan Lisa Mariana yang menyebut jika Ridwan Kamil sebagai ayah kandung dari putrinya yang bernama Selina. Dan seperti inilah analisis psikolog terkait apa yang dirasakan oleh Atalia saat rumah tangganya diterpa oleh badai ujian yang begitu kencang. Pada saat seorang istri dari public figure gitu ya, atau seorang tokoh mengetahui ada perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pasangannya, sebetulnya hal yang paling menyakitkan adalah pada saat mereka harus memperbaiki citranya di hadapan masyarakat. Mengapa? Kalau lalu masalah perselingkuhan, mereka mungkin pastinya bisa mengatasi berdua lah, di belakang atau di rumah gitu ya. Mereka pasti membahas, berdiskusi untuk memastikan bahwa oke, masalahnya jangan sampai terbuka luas, jangan sampai lalu merugikan citra mereka, jangan sampai merugikan karir yang mereka sedang bangun gitu ya. Upaya-upaya itu pasti sudah dilakukan sebelumnya untuk memastikan kesalahan yang diperbuat ini tidak memberikan dampak luas di kehidupan mereka. Jadi hal yang paling menyakitkan sebetulnya, atau hal yang paling tidak menyenangkan adalah saat lalu kesalahan tersebut terbongkar dan diketahui oleh masyarakat luas. Karena dalam hal ini mereka tidak lagi punya kesempatan untuk menutup mulut semua orang, tidak lagi punya kemampuan untuk memastikan orang-orang tersebut tidak menggali data lebih dalam lagi untuk mencari tahu lagi. Ini kan yang paling menyakitkan sebetulnya. Sehingga segala citra atau mungkin kebaikan, upaya-upaya yang selama ini mereka pastikan bangun kuat-kuat untuk menampilkan diri mereka sebaik mungkin, pasti akan runtuh gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya hal yang paling menyakitkan bagi seorang istri. Kalau hancur pasti ya, sedih pasti. Karena bisa jadi kalaupun memang ini sebelumnya sudah diketahui oleh si istri, sebelum ini terungkap di masyarakat, pasti rasa sakitnya juga sama lah besarnya gitu ya. Karena apa sih yang terjadi? Rasa kepercayaan yang lalu dikhianati, gitu kan? Hubungan-hubungan baik ataupun kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh pasangan ke dia kan pada akhirnya menjadi tidak ada nilainya gitu, atau dianggapnya sebagai bentuk tipuan atau pemanis semata, bukan sebagai suatu hal yang tulus dari hati atau sebagai upaya untuk menjaga komitmen di antara mereka gitu. Rasa sedih, hancur inilah yang sebenarnya pastinya dimiliki oleh si istri. Tapi semakin diperparah kalau
ini lalu terungkap dan diketahui oleh khalayak luas. Karena pada akhirnya rasa malunya ini kan bukan lagi kaitannya, oh cuma aku yang tahu, tapi ini seluruh masyarakat tahu betul apa yang terjadi gitu. Sedangkan image dan citra yang dibangun selama ini, mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis. Jadi sepertinya kebingungan kan, aku harus membangun apa lagi, aku harus menampilkan apa lagi untuk membuat orang lain. Bukan lagi kepercayaan yang harus dibangun dengan pasangan, tapi kan ini kaitannya membangun kepercayaan dengan masyarakat luas. Aku harus membangun atau menyampaikan apa lagi, harus menampilkan apa lagi untuk memastikan citra aku atau sikap aku atau kompetensi aku sebagai seorang pekerja, sebagai sebuah keluarga ini akan tetap punya nilai yang positif di masyarakat. Bu, sepertinya memang saat ini cuma bisa dilakukan oleh mereka masing-masing. Keluarga ini adalah hanya bisa menerima, memastikan bahwa apa yang mereka sampaikan, baik itu pernyataan klarifikasi dan lain sebagainya, betul-betul jangan sampai pada akhirnya mendulang atau membuat prasangka dan asumsi lain dari masyarakat gitu. Jadi lebih banyak menahan diri untuk memastikan jangan sampai apa yang diungkapkan itu akan justru merugikan sih. Sementara itu, apa alasan dari Farhad Abbas yang menantang Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong? selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk Ya, pengakuan Lisa Mariana yang mengklaim pernah memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil hingga memiliki seorang anak juga mendapat tanggapan dari Farhad Abbas. Menurut Farhad, persoalan ini pun menjadi perhatian publik karena terjadi saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan demikian, hal ini pun menyangkut aspek moral seorang pejabat publik yang perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mengingat ia pun terikat dengan gaji, fasilitas, dan berbagai hak lainnya sebagai pejabat negara. Persoalan ini adalah persoalan publik karena semasa dia menjabat sebagai pejabat publik, sebagai gubernur. Terlepas kalian mencocok-cocokkan itu adalah mirip atau sama, ini bukan menyangkut ranah orang yang dicampuri oleh publik, tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika dia menjadi gubernur ada gaji uang rakyat untuk dia, fasilitas dan segala macam. Nah, kalau ada pengakuan bahwa mereka berhubungan 8 bulan, kemudian walaupun hanya 1 kali bertemu tapi 4 malam, wanita ini sangat yakin bahwa selama itu dia tidak pernah berhubungan dengan wanita lain, dengan pria lain, mungkin hanya dengan wanita, kira-kira seperti itu. Kemudian dia yakin bahwa itu adalah benih dari seorang pejabat, yang mana di pejabat tersebut kabur setahun setelah haid, setelah tidak haid lagi, setelah hamil. Jadi kalau sekarang mereka beralibi kenal bulan Juni lahir bulan Januari, berarti sekitar 7 bulan. Nah, tapi itu benar, jangan sampai dikurang-kurangi, mungkin Juninya awal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 itu 8 bulan. Kalau operasi sesar itu bisa memungkinkan ya. Kalau RK ini bukan pejabat, itu rahasia dan dia tidak perlu memberi klarifikasi. Sekarang mulai pro kontra, ada yang mengatakan ini merupakan tabiat dan merupakan satu kebiasaan ya, namanya laki-laki WA, itu kan satu keberanian seorang pejabat video call. Nah, tapi harusnya apapun kalimat dia video call jangan ada tabu, jangan ada cabul, jangan ada asusila. Itu sah-sah boleh. Sekarang kalau menyangkut di luar nikah kemudian jadi diakui, itu termasuk asusila. Itu menyangkut moral gitu.
Dan apa motivasi daripada wanita ini? Ridwan Kamil sekarang udah nggak ada jabatan, tapi diangkat publik media sosial karena dia melakukan ini pada saat dia ada masa jabatan. Farhad Abbas pun memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara asmara antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Berbeda dengan pihak Lisa Mariana yang menantang tes DNA, Farhad pun justru tidak menganjurkan hal tersebut. Sebagai gantinya, ia pun menantang Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong. Pasalnya, sumpah pocong adalah cara efektif untuk membersihkan nama Ridwan Kamil di hadapan publik, asalkan tidak membawa resiko kematian bagi dirinya. Namun, Farhad pun yakin jika Ridwan Kamil tidak akan bersedia untuk melakukan sumpah pocong tersebut. Setiap agama selalu memesan kepada orang agar menjaga, ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tata, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Nah ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak mau. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? Nah, RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2, yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari mati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong. Sumpah pocong kan resikonya mati. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Nggak akan berani dia tes DNA. Alasannya apa bang? Alasan dia pernah ketemu 1 kali kan? Oh. Sedangkan orang mandi di sungai aja bisa hamil. Dalam film dongeng ya. Kan dia bertemu 1 kali itu bisa jadi 4 hari pertemuannya gitu. Pertemanan, bukan pertemanan ya. Nah, ya bukan pertemuan sukses, tapi sukses. Farhad Abbas juga mengungkapkan analisanya mengenai alasan Lisa yang berani bersaksi di hadapan publik terkait dugaan hubungan spesialnya dengan Ridwan Kamil hingga melahirkan seorang anak perempuan. Padahal langkah ini pun juga beresiko dengan ancaman pidana penjara. Menurut Farhad, pengakuan Lisa bahwa ia memiliki hubungan spesial dengan pria beristri dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan. Dalam hal ini, satu-satunya pihak yang berhak melaporkannya ke polisi adalah Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil. Farhad pun juga menambahkan laporan tersebut bisa diajukan dengan menggunakan pasal 284 KUHP yang dapat mempermudah Atalia untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil. Itu kan bisa aja, siapa aja bisa bikin. Kalau saya WA sembarang, halo, saya F, pengacara mewakili Bapak R, kemudian saya akan mengganti uang 15M. Itu bisa aja kan, padahal belum tahu. Kecuali orang itu bertemu langsung memberi surat kuasa, itu boleh. Kalau masih WA nggak usah terlalu dipercaya gitu. Tapi maksudnya Yang bahaya itu adalah ketika Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya kan? Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga, punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan kalau benar bagaimana? Kalau hukumannya gini nih. Ini perzinahan sama orang yang sudah punya keluarga dengan ya. Itu menurut pasal 284 KUHP ya, itu diancam hukuman penjara 9 bulan. Yang bisa melaporkan itu adalah Ibu Ata, istri dari Ridwan Kamil. Dia bisa melaporkan suaminya, bisa melaporkan wanita itu. Ya. Jadi yang posisi takutnya adalah perempuan itu. Dan gampang buat Ibu Ata untuk melaporkan dia. Syukur-syukur dilaporin dua-dua. Sehingga Ata bisa mudah cerai meninggalkan tanpa harus menangis, kemudian memberi syarat. Nah, yang jelas, LM ini udah punya istri, suami. Dan ada semua bukti-bukti indikasi bahwa dia udah punya suami dan sudah menikah. Dengan yang buat tato-tato itu kan.
Ya, Farah Tabas menantang Ridwan Kamil untuk melakukan sumpah pocong guna membuktikan bahwa anak yang dilahirkan Lisa Mariana bukanlah anak kandungnya. Sementara itu, di tengah polemik ini muncul dukungan moral dari Fitri Sauteru terhadap Lisa Mariana untuk memperjuangkan hak anaknya. Seperti apa bentuk dukungan tersebut? Lalu apa langkah hukum yang akan diambil oleh Lisa Mariana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kontroversi mengenai hubungan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Perjuangan Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status anaknya yang kini berusia 3 tahun dengan menyeret nama Ridwan Kamil masih terus menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Di tengah polemik ini pun, Fitri Sauteru turut memberikan dukungan kepada Lisa Mariana dalam memperjuangkan hak anaknya. Namun, secara terbuka, Fitri pun juga menegaskan bahwa ia tidak membenarkan hubungan Lisa dengan Ridwan Kamil jika memang benar terjadi. Ya, sabar-sabar, jangan takut selama benar. Aku sekali lagi nggak membenarkan perbuatan kamu dan Kang RK ya. Lebih ke anak nggak ada dosa, tapi memang hanya ibu yang bisa berjuang untuk anaknya. Kun fayakun, tulis Fitri Sauteru di akun sosial media pribadinya. Atas dukungan tersebut, Lisa Mariana mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Fitri Sauteru. Kakak sayang, makasih banyak Kak. Balas Lisa Mariana. Adalah teman saya, teman baik saya. Saya adalah orang Jawa Barat. Kebetulan Pak RK sendiri itu juga orang waktu pada saat itu sehabis COVID ya, itu beliau menjabatkan sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi hubungannya dekat. Sebagai teman. Jadi kita itu berteman itu beberapa orang gitu. Saya tidak mengenalkan, saya hanya datang dengan beliau, dengan Lisa. Lalu beliau sendiri yang men-DM Bapak RK, halo Pak, saya temannya Ayu Aulia. Di situ saya tidak terima. Saya merasa seperti kok nama saya dibawa-bawa. Tahu sudah ada berapa kali pertemuan Kak? Satu kali untuk Lisa, berkacalah, jangan sampai kamu menggali kuburanmu sendiri. Itu aja. Yang penting adalah kalau kamu yakin itu adalah anaknya, silakan tes DNA. Itu kan sudah jelas. Pemirsa Intens Investigasi, kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.